Di Indonesia ini agama bukan diatur, tapi agama dilindungi oleh negara. Ini lebih hebat daripada sekedar daripada syariat Islam. Silakan orang Seragen menerjemahkan keislamannya sesempurna mungkin, dilindungi oleh negara. Bukan kemudian negara mengatur agama, kemudian ketika ada paham keagamaan yang berbeda dengan paham keagamaan negara, itu akan dipersulit, akan dilarang seperti di negara-negara lainnya. Jangan sampai Indonesia yang sudah maju ini di dalam demokrasi, di dalam ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kenapa? Karena menurut ulama-ulama Nahdlatul Ulama, negara kesatuan semacam Indonesia ini adalah daulatun syar'iyatun, daulah yang sudah mengandung syariat, daulah yang sudah sesuai dengan syariat agama. Makanya ada ajakan-ajakan, ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa manusia dilihat dari keturunannya. Kalau kalian orang Jawa itu kalah mulia dengan kami, karena kami adalah keturunan para nabi. Turunan nabi apa? Setelah diperiksa, palsu nasabnya. Dia mendoktrin kita harus patuh, harus nurut, harus menghormati keturunan Nabi. Setelah dia mendoktrin kita harus mencintai, harus mematuhi daripada keturunan Nabi. Walaupun dia mabok, dia tetap mempunyai darah Nabi. Walaupun dia tidak sholat, dia tetap zatnya mulia. Kemudian dia tiba-tiba ngaku sebagai turunan Nabi itu. Jadi dia ketika memberikan ajaran kita untuk menyayangi Rasulullah, menyayangi keluarga Rasulullah, menyayangi keturunan Rasulullah, dia ngaku sebagai keturunan Rasulullah dan menganggap yang lainnya tidak ada keturunan Rasulullah selain dia sendiri dan keluarganya. Setelah saya periksa, nasabnya enggak nyambung. Setelah saya periksa, nasabnya palsu. Ternyata Wali Songo lah yang nyata-nyata sebagai keturunan Rasulullah, dan mereka tidak pernah mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, dan anak cucunya sampai sekarang tidak pernah merasa lebih tinggi dari selain mereka dengan orang-orang Jawa, dengan orang-orang Sunda, dengan orang-orang Nusantara. Mereka menghormati orang Nusantara melebihi mereka menghormati diri dan keluarga mereka. Mereka mencintai orang-orang Nusantara, menyanjungnya, meninggikannya melebihi mereka menyanjung dan meninggikan mereka dan keluarga mereka. Ini adalah ajaran-ajaran wali. Dan ajaran-ajaran inilah yang terbaik untuk umat Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Sahabat Misbah Afisah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana Kiai Haji Imaduddin Usman ceramahnya selalu membahas tentang masalah nasab yang sangat berkobar membara. Yuk, seperti apa videonya? Langsung saja menuju ke TKP. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم، والطريق إليه واضح للقاصدين، والدليل عليه لائق للناظرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد تجعلنا بها هذا المعهد معهدا مباركا مملوءا بالعلوم المباركة والتلامذة الكثيرة وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أصحاب الفضائل، حضرات المكرمين، para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para tuan guru, wabil khusus sahibil bait Kiai Haji Kiai Muammar Yusuf, pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Huda, merangkap sebagai Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumber Lawang, Romo Kiai Riyad Mustafa Surya PCNU Kabupaten Sragen, mata'anallah bituli hayatihima amin. Kiai Ukid Ketua Laskar Alap-Alap Mataram, Kiai Jeffrey Ketua Laskar Sabilillah, Komandan Laskar Sabilillah, Kiai Syafi'i dari Laskar Garda Nusantara PGN, para kiai-kiai yang hadir yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Ketua GP Ansor PCNU Kabupaten Sragen, Komandan Banser, Panglima dari Tapak Pagar Nusa, seluruh para hadirin hadirat, nahdiyin dan nahdiyat, ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam suasana yang sejuk, suasana yang penuh barokah, rahmat Allah dari siang tadi turun datang ke Sumber Lawang, mengiringi semangat, mengiringi niat suci dari kita semua untuk malam hari ini hadir di Pondok Pesantren Sabilul Huda pimpinan Kiai Muammar Yusuf dalam rangka khatmil Quran dan silaturahmi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia keberkahan pada kita semua yang hadir, memberikan umur yang panjang, kesehatan yang tiada tara, amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang lagi mikirin utang Allah segera kasih cara untuk melunasinya, yang duitnya mulai tipis mudah-mudahan Allah datangkan uang yang banyak sehingga kita langsung kaya raya, amin. Kalau ada yang hadir janda belum kawin-kawin lagi, mudah-mudahan ya Allah segera setelah acara ini dapat jodoh, amin. Perawan-perawan yang belum dapat suami, Allah kasih suami yang soleh, amin.
Bapak-bapak yang punya keinginan yang tersembunyi, mudah-mudahan dengan barokah hajat malam hari ini akan terkabulkan. Amin ya robbal. Hajatnya apa? Rahasia apa ya? Amin ya robbal. Masih dalam suasana pilpres, kita hadir dalam suasana penuh dengan persaudaraan. Betul? Kemarin ada yang ngedukung anu, ada yang ngedukung anu, ada yang ngedukung anu. Hari ini kita semua bersatu lagi. Alhamdulillah. Kita tidak boleh terpancing oleh ajakan-ajakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengacaukan negara kita. Betul? Pilpres sudah berlalu, tinggal menunggu nanti KPU umumkan siapa yang akan menjadi pemenang. Maka yang diumumkan oleh KPU itu adalah presiden kita bersama. Amin. Presiden yang akan mencintai seluruh rakyat Indonesia, presiden yang akan membawa kesejahteraan untuk kita semua, presiden yang akan melanjutkan pembangunan Pak Jokowi, perjuangan PDI, dan seluruh para pemimpin-pemimpin bangsa kita yang telah membawa sampai hari ini jalan tol alhamdulillah dari Banten sampai ke Sragen cuma 7 jam. Saya tadi jam 8 nyampe jam 3 lewat. Ini adalah berkah dari Allah Subhanahu. Kemenangan Indonesia ini adalah kemenangan Indonesia, walaupun yang jadi bukan yang kita dukung umpamanya, tapi ini adalah kemenangan Indonesia. Yang penting orang Nusantara akan menjadi tuan rumah di Nusantara. Orang Nusantara tidak boleh jadi budak di tanah Nusantara. Orang Jawa tidak boleh jadi budak di tanah Jawa. Orang Sunda tidak boleh jadi budak di tanah Sunda. Orang Sumatera tidak boleh jadi budak di tanah Andalas. Orang Kalimantan tidak boleh jadi budak di tanah Borneo. Orang Sulawesi tidak boleh menjadi budak di tanah Goa dan Bugis. Orang-orang Maluku tidak boleh menjadi budak di tanah Ternate dan Tidore. Orang-orang Papua tidak boleh menjadi budak di tanah Papua. Orang Nusa Tenggara Barat tidak boleh menjadi budak di tanah NTB dan NTT. Orang-orang Bali tidak boleh jadi budak di tanah Bali. Orang-orang Madura tidak boleh menjadi budak di tanah Madura. Orang-orang Indonesia tidak boleh menjadi budak di tanah Indonesia. Seorang sejarawan dari Portugis yang bernama João de Barros pernah menulis dalam bukunya Dekadas de Asia tahun 1500-an. Dia datang ke tanah Jawa. Apa yang ditulis oleh João de Barros? Dia tulis orang Jawa di abad 14 mempunyai kehormatan tinggi. Kalau ada orang asing memegang kepalanya langsung dibunuh. Lihat dalam buku João de Barros di abad ke-16. Penulis Portugis yang lain, Diego de Doucota,
dalam buku The Asia, dia mengatakan orang-orang Jawa kalau dia jalan ada orang asing di tempat yang tinggi, maka dia berisyarah kepada orang asing itu untuk turun dari tempat yang tinggi karena dia mau jalan. Kalau orang asing itu tidak mau turun, langsung dia tusuk dengan keris. Ini yang dicatat oleh orang-orang Portugis di abad 16. Betapa orang-orang Jawa tidak mau direndahkan oleh orang-orang asing. Seorang Portugis yang lain yang bernama Tome Pires dalam bukunya Summa Oriental di abad ke-16 juga mengatakan orang-orang pesisir Jawa Tengah sudah mempunyai kapal-kapal perang yang sangat modern. Jika kapal-kapal perang Portugis dijejerkan dengan kapal-kapal perang orang-orang Jawa Tengah, maka kapal-kapal perang Portugis ini tidak ada apa-apanya. Ini adalah menunjukkan betapa orang-orang Eropa, orang-orang Portugis kala itu memiliki rasa hormat yang begitu tinggi terhadap orang-orang Jawa. Karena apa? Karena orang Jawa ketika itu memiliki sikap, memiliki jati diri sebagai orang-orang Jawa yang dia merasa bahwa dirinya adalah keturunan daripada raja-raja besar di masa lalu, yang dia merasa bahwa dirinya adalah keturunan para orang-orang yang telah mampu untuk membangun Borobudur, membangun Prambanan, di mana ketika itu Eropa masih dalam kegelapan, di mana ketika itu Arabia masih dalam kejahiliaan, tetapi tanah Jawa ketika itu sudah mampu untuk membangun Borobudur dan Prambanan. Menurut Profesor Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi PBNU, sekarang sudah almarhum, bahwa ajaran sosiologi di tanah Jawa, ajaran kelompok-kelompok masyarakat di tanah Jawa yang kemudian diadopsi oleh saudara-saudara kita dari agama Hindu, bahwa kelompok sosial yang ada di Indonesia ada bukan berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan prestasi. Ada Brahmana, ada Ksatria, ada Waisya, ada Sudra. Ini bukan kasta, tapi ini disebut oleh orang-orang Jawa masa lalu dengan catur warna. Dan bukan berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan prestasi, pilihan-pilihan hidup, kesemangatan dalam menggapai cita-cita. Dia yang jadi Brahmana bukan dia anak Brahmana, tapi siapa saja yang mau untuk belajar ilmu-ilmu kebrahmanaan. Dia yang jadi kesatria bukanlah mesti dia harus anak seorang kesatria. Siapapun dia, walaupun dia dari Sudra, tapi kalau dia kemudian belajar, maka dia bisa menjadi kesatria. Waisa, golongan orang-orang kaya, itu bukan karena keturunan, tapi siapa saja dia mau dagang cilok, mau dagang bakso ke Tangerang, maka kemudian dia banyak duit, dia akan naik dari Sudra menjadi Waisa. Menurut Profesor Agus Sunyoto, bahwa yang demikian itu bukan hanya ada di dalam ajaran saudara-saudara kita agama Hindu, tetapi juga jauh dari ajaran nenek moyang kita orang Jawa.
di mana siapa saja bisa jadi brahmana, siapa saja bisa menjadi kesatria. Kalau dari golongan sudra, buruh, tani, dia mau belajar ilmu-ilmu pemerintahan, maka dia bisa menjadi kesatria. Kalau anak sudra, dia mau belajar ilmu-ilmu keagamaan, maka dia bisa menjadi brahmana. Kalau dia banyak duitnya, siapapun dia, maka dia disebut daripada golongan waisya. Kalaulah ajaran seperti ini dari leluhur kita, maka ajaran ini adalah sesuai dengan konsep Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Kemuliaan menurut leluhur kita itu diukur dari ketidakmauannya terhadap harta kekayaan. Semakin dia menjauh dari kekayaan, maka derajatnya di depan masyarakat akan semakin tinggi. Kenapa brahmana begitu mulia? Disebut ranking pertama dalam strata sosial nenek moyang kita zaman dulu, karena brahmana sama sekali tidak punya harta, tidak punya rumah. Kadang-kadang dia bertapa di goa, menjalankan ritual-ritual spiritual. Kemudian yang kedua, siapa? Kesatria. Kesatria tidak punya kekayaan, tetapi hidupnya dijamin oleh negara. Kesatria dari mulai raja, dari mulai patih, tumenggung, bupati, dalam tatarannya dia sebenarnya tidak boleh mempunyai kekayaan, hidupnya dijamin oleh negara. Kenapa dia itu mulia menjadi strata kedua? Karena dia tidak punya kekayaan, tetapi hidupnya dijamin oleh negara. Kenapa waisa, para konglomerat, walaupun dia kaya raya, tanahnya ngablak-ngablak, hartanya banyak, sawahnya luas, tapi kenapa dia tingkatannya tingkat ketiga dihormati oleh masyarakat Jawa pada zaman dulu? Karena dia sudah punya rumah, dia sudah punya tanah. Semakin harta kekayaan itu melimpah, orang-orang Jawa dulu semakin merendahkannya. Kenapa orang sudra itu kemudian menjadi keempat? Karena dia pembantu daripada waisa, pembantu daripada konglomerat. Tetapi di dalam strata sosial masyarakat Jawa ketika itu, kalau anak seorang buruh kemudian dari dia mendapatkan gaji dari orang-orang waisa, dia sekolahkan anaknya, dia didik, kemudian dia menjadi kesatria, maka dia bisa menjadi kesatria. Kalau dia mau mendharma baktikan hidup hanya untuk Tuhan, maka dia bisa menjadi brahmana. Ini ajaran orang-orang Jawa zaman dahulu kala. Maka ketika Islam datang, Wali Songo menyebarkan agama Islam, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, ajarannya langsung diterima oleh orang-orang Jawa. Lelakon-lelakon daripada wayang yang dari dulunya adalah raja sentris, Gatot Kaca, Bima dan sebagainya, diganti oleh Sunan Kalijaga menjadi Punakawan, Semar, Bagong, Petruk, Gareng. Ini adalah taktik daripada bagaimana para wali-wali Songo menyamakan derajat seluruh umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran Islam. Kalau engkau pengen mulia, maka bertakwalah. Kalau engkau pengen tinggi pangkatnya, maka berilmulah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makanya ada satu lakon wayang disebut dengan Petruk Jadirojo, gitu betul. Namanya Prabu Wel Gedobleh.
Petruk, orang dari kalangan orang-orang yang tidak punya duit, di dalam lakon-lakon wayang Wali Songo dia bisa menjadi raja. Petruk jadi raja dengan gelar Prabu Wel Gedobleh. Ini adalah ajaran-ajaran Wali Songo. Coba lihat, pelajari daripada manuskrip Wali Songo, semuanya memiliki nilai falsafah sama derajat. Semua manusia di hadapan Allah, yang membedakan adalah takwa. Kemuliaan tidak dilihat dari pangkat dan jabatannya di dalam agama Islam. Betul? Betul? Kemuliaan tidak dilihat daripada mobilnya apa. Betul? Kemuliaan tidak dilihat dari dia sebagai apa di dalam tata kepemerintahan, di dalam bagaimana dia itu mengelola kekayaan, tapi dilihat dari ilmu, dilihat dari takwa. Siapa yang bertakwa, dia yang paling mulia. Siapa yang berilmu, dia yang tinggi pangkatnya. Ini ajaran para Wali Songo. Coba lihat, Sunan Gunung Jati mempunyai wasiat, kulo titip tajuk karo fakir miskin. Tajuk ini adalah lambang daripada spiritualitas kepada Allah. Fakir miskin ini adalah lambang dari kemanusiaan. Jadi Wali Songo tidak pernah melupakan manusia. Manusia bukanlah objek semata dari agama, tapi yang namanya manusia di dalam Islam, dia menjadi subjek. Manusialah yang dimuliakan. Laqad karramna bani Adam, sungguh aku muliakan Bani Adam. Ini adalah Al-Quran. Maka ketika ada ajaran-ajaran Islam, semua ajarannya ajaran-ajaran yang bukan hanya menjadikan manusia itu sebagai bagaimana dia menyembah pada Allah, tetapi diatur bagaimana dirinya berhubungan sesama manusia untuk saling sayang menyayangi, untuk saling hormat menghormati. Ajaran Sunan Derajat disebut dengan pepeli pitu. Pertama yang diajarkan oleh Sunan Derajat adalah mangun rasa tiasing sesomo. Mangun rasa tiasing sesomo, membangun cinta kepada sesama. Ini adalah ajaran Sunan Derajat. Cinta itu penting, saudara. Hidup harus penuh saling cinta. Beda partai tapi saling mencinta. Istrinya ngedukung Ganjar, suaminya ngedukung Prabowo, tapi tetap tidurnya bareng. Betul? Yang satu milihnya PDI, yang satu milihnya PKB misal, tetapi satu dua berbeda dalam pilihan, tetapi dalam ke-NU-an sama. Ini kita cari persamaan-persamaan, jangan cari perbedaan-perbedaan. Kalau hidup kita selalu mencari titik temu common platform, maka akan terjalin muara rasa. Muara rasa adalah titik cinta, di mana sebenarnya manusia semuanya mendambakan kebahagiaan, semua manusia sebenarnya mendambakan kedamaian. Inilah abad kedua Nahdlatul Ulama. Bagaimana Nahdlatul Ulama bukan hanya berkiprah untuk bangsa Indonesia hari ini menjaga ketentraman dan kedamaian yang ada, tapi bagaimana sekarang Indonesia dibawa oleh Nahdlatul Ulama untuk menjadi role model kedamaian untuk diberikan kepada dunia semesta.
Ini adalah visi daripada ketua umum kita untuk menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama, di mana bagaimana Nahdlatul Ulama dapat berperan di tengah-tengah dunia di dalam menciptakan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kita yang berbangsa-bangsa, yang bersuku-suku, 700 suku, 1.400 bahasa, 17.000 pulau, kita dipisahkan oleh lautan, tapi alhamdulillah 70 tahun lebih kita sudah bisa hidup damai, kita sudah bisa hidup sentosa tanpa ada hal-hal yang dapat memisahkan keindonesiaan kita, tanpa ada hal-hal yang dapat memisahkan kenusantaraan kita. Dari Sabang sampai Merauke saling cinta mencintai dalam Bhinneka Tunggal Ika, satu common platform yaitu Pancasila, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ajaran Sunan Kudus bagaimana? Di Kudus itu mayoritas waktu Sunan Kudus ada di Kudus itu Islam, tapi masih ada saudara-saudara kita yang Hindu yang sangat menghormati sapi. Maka kata Sunan Kudus, wahai umat Islam, jangan menyembelih sapi di Kudus karena saudara-saudara kita menghormati binatang sapi. Ini adalah tenggang rasa, tepo selir, diajarkan harmonisasi dari toleransi. Inilah Islam wasatiyah yang kemudian diwarisi oleh Nahdlatul, maka orang yang tahu sejarah Wali Songo dengan gerak-gerik ulama-ulama Nahdlatul Ulama hari ini akan langsung paham, ini adalah persis seperti dulu bagaimana Wali Songo menyebarkan Islam di tanah Jawa dan seluruh Nusantara dengan cinta kasih, tepos liro, tenggang rasa. Belum lagi Sunan Ampel. Kenal Sunan Ampel? Bu, kenal Sunan Ampel? Sunan Ampel tuh kira-kira mukanya kayak saya begini kali, karena saya masih ada dari Sunan Ampel. Sunan Ampel itu kita mengenalnya cuma waliullah, keramatnya luar biasa. Tapi Bu, beliau bukan hanya seorang kiai, beliau bukan hanya seorang wali yang zahir karamahnya, tapi beliau adalah seorang insinyur pertanian. Hari ini kita tahu bagaimana caranya itu membuat pupuk-pupuk yang baik dari kotoran-kotoran hewan. Itu dulu diajarkan oleh Sunan Ampel kepada murid-muridnya. Jadi murid-murid Sunan Ampel bukan hanya ngaji kitab Fathul Qorib, bukan hanya ngaji kitab Fathul Mu'in, bukan hanya ngaji kitab Fathul Wahhab, bukan hanya ngaji Ibnu Katsir, tapi juga mengaji ilmu-ilmu pertanian. Bahkan Sunan Ampel dapat menemukan bagaimana caranya menyusun tanaman. Jadi satu tanaman jangan dibiarkan ada tanah itu yang kosong ditumpang dengan tanaman lain. Itu sudah diajarkan oleh Sunan Ampel. Ini adalah nilai-nilai ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh wali-wali Songo, yang dengan itu budaya-budaya Indonesia merasa nyaman dengan Islam yang kemudian datang. Islam datang tidak menjadi ancaman bagi kenusantaraan. Islam datang tidak bisa menjadi ancaman bagi kejawaan. Islam datang tidak menjadi ancaman bagi kesundaan. Islam datang tidak menjadi ancaman bagi keacehan, bagi keriauan, bagi kejambian, bagi kesulawesian, bagi kekalimantanan, bagi kemalukuan.
bagi kepapuaan, bagi seluruhnya. Islam datang dengan ajarannya yang universal, ajaran langit. Tetapi juga ajaran Islam itu bisa dibawa membumi, berbaur bersama kebudayaan-kebudayaan yang toleratif dengan ajaran-ajaran Islam. Kecuali ajaran itu sudah bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu sudah tidak bisa ditoleransi. Misal ada sebuah kampung itu budayanya minum-minuman. Wah, katanya kalau Islam datang minum-minuman jalan terus, nggak bisa. Karena minum-minuman itu kalau minumannya mengandung alkohol haram. Caranya bagaimana? Dulunya minum minuman anggur, ganti minumnya Coca-Cola, ganti minumnya limun, minumnya lahang. Itu caranya. Tetapi dalam prinsipnya secara garis besar Islam sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan, dan itu fakta, bisa diterjemahkan, diaplikasikan, diimplementasikan oleh leluhur kita wali sanga. Kalau orang Seragen bilang wali songo. Kalau saya orang Banten ngomongnya Jawa, tapi Jawanya sudah mangap aja maunya, nggak mau mancus begitu tuh. Lah sekarang ada orang datang ajarannya beda dengan ajaran Wali Songo. Ajaran Wali Songo mengatakan bahwa manusia seluruhnya bagaikan jari-jari sisir, sama semuanya di hadapan Allah kecuali dengan takwanya. Siapa saja bisa menjadi yang paling takwa, tidak melihat dia anak raja, tidak melihat dia anak tumenggung, tidak melihat dia anak menteri, tidak melihat dia anak bupati, tidak bisa melihat dia anak camat, tidak bisa melihat dia itu anak kiai. Semuanya, siapa yang mau jadi kiai, dia bisa jadi kiai. Siapa yang mau jadi bupati, dia bisa jadi bupati. Siapa yang mau jadi gubernur, dia bisa jadi gubernur. Siapa yang mau jadi presiden, dia bisa jadi presiden, tapi harus punya partai. Mau jadi presiden nggak punya partai gimana? Siapa saja bisa menjadi apapun. Makanya ajaran demokrasi ini sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ajaran daripada Wali Songo. Negara kesatuan kita ini jangan sampai hilang. Jangan sampai kita kembali ke masa lalu lagi, ibu-ibu. Enak ibu-ibu bisa hadir acara semacam ini di Seragen. Orang Banten bisa maulidan di Banten, orang Maluku bisa maulidan Maluku. Di negara-negara lain yang mayoritas Islam, tidak seperti di negara kita yang kita bebas menjalankan aktivitas keagamaan yang tidak bertentangan dengan agama itu sendiri dan yang tidak bertentangan dengan undang-undang negara. Tapi di negara lain, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bisa negara itu mengatur agama. Kalau agama masyarakat tidak sesuai dengan agama negara, maka aktivitas keagamaan masyarakat itu akan terkendala, bahkan sampai dilarang. Kenapa? Karena negara mengatur urusan agama. Di Indonesia ini agama bukan diatur, tapi agama dilindungi oleh negara. Ini lebih hebat daripada daripada syariat Islam. Silakan orang Seragen menerjemahkan keislamannya sesempurna mungkin, dilindungi oleh negara. Bukan kemudian negara mengatur agama, kemudian ketika ada paham keagamaan yang berbeda dengan paham keagamaan negara, itu akan
dipersulit, akan dilarang seperti di negara-negara lainnya. Jangan sampai Indonesia yang sudah maju ini di dalam demokrasi, di dalam ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kenapa? Karena menurut ulama-ulama Nahdlatul Ulama, negara kesatuan semacam Indonesia ini adalah daulatun syar'iyyatun, daulah yang sudah mengandung syariat, daulah yang sudah sesuai dengan syariat agama Makanya ada ajakan-ajakan, ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa manusia dilihat dari keturunannya. Kalau kalian orang Jawa itu kalah mulia dengan kami, karena kami adalah keturunan para nabi. Turunan nabi apa? Setelah diperiksa, palsu nasabnya. Dia mendoktrin kita harus patuh, harus nurut, harus menghormati keturunan Nabi. Setelah dia mendoktrin kita harus mencintai, harus mematuhi daripada keturunan Nabi. Walaupun dia mabok, dia tetap mempunyai darah Nabi. Walaupun dia tidak sholat, dia tetap zatnya mulia. Kemudian dia tiba-tiba ngaku sebagai turunan Nabi itu. Jadi dia ketika memberikan ajaran kita untuk menyayangi Rasulullah, menyayangi keluarga Rasulullah, menyayangi keturunan Rasulullah, dia ngaku sebagai keturunan Rasulullah dan menganggap yang lainnya tidak ada keturunan Rasulullah selain dia sendiri dan keluarganya. Setelah saya periksa, nasabnya enggak nyambung. Setelah saya periksa, nasabnya palsu. Ternyata Wali Songo lah yang nyata-nyata sebagai keturunan Rasulullah, dan mereka tidak pernah mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, dan anak cucunya sampai sekarang tidak pernah merasa lebih tinggi dari selain mereka dengan orang-orang Jawa, dengan orang-orang Sunda, dengan orang-orang Nusantara. Mereka menghormati orang Nusantara melebihi mereka menghormati diri dan keluarga mereka. Mereka mencintai orang-orang Nusantara, menyanjungnya, meninggikannya melebihi mereka menyanjung dan meninggikan mereka dan keluarga mereka. Ini adalah ajaran-ajaran wali. Dan ajaran-ajaran inilah yang terbaik untuk umat Islam Indonesia. Mereka mengaku keturunan Nabi dari jalur Al-Husaini. Saya lihat di kitab ini namanya kitab As-Sajarah Al-Mubarakah, karangan Imam Al-Fakhrur Razi, ulama abad 600 Masehi. Beliau wafat 606 bukan 6 Masehi, 6 Hijriah. Beliau wafat 606 Hijriah. Beliau menulis kitab ini tahun 597 Hijriah. Ini kitab tentang catatan para keturunan-keturunan Nabi. Keturunan-keturunan Nabi itu dicatat sejak tahun 199 Hijriah. Kemudian setiap masa keturunan Nabi itu dicatat. Sampai sekarang keturunan Nabi dicatat. Dan keluarga Ba'lawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu katanya dari jalur Ahmad bin Isa. Kata mereka keturunan daripada Ahmad bin Isa dari anaknya yang namanya Ubaidillah. Saya lihat di kitab-kitab abad 9 ke bawah, abad 9 Hijriah, ada Umdatut Talib Al-Kubra karya Ibnu Ainabah. Tidak ada
Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Di kitab abad 8 As-Sabatul Musan dilihat apakah ada Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Tidak ada. Di dalam kitab Asili abad ke-8 juga tidak ada. Di abad ke-7 tidak ada. Di abad ke-6, ini yang saya bawa karena kecil. Kalau Umdatul Kubro kegedean. Kitab yang lainnya Umdatul Tahdhibul Ansab kegedean. Ini sedang dibawanya enak. Maka saya bawa ini. Mereka katanya keturunan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kan sering tuh kita lihat pembela mereka menyebutkan ini ada kitabnya. Kitab Tabaqatul Khawas menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Betul, tapi itu kitabnya abad ke-10, abad ke-9, abad ke-11, abad ke-12. Jadi semuanya di atas abad ke-9 Hijriah. Kenapa adanya dimulai abad 9 Hijriah, abad 10, abad 11, abad 12, abad 13 sampai sekarang? Karena baru mengakunya di abad 9. Sedangkan yang diaku Ahmad bin Isa ini diadanya di abad ke-4. Ahmad bin Isa di dalam kitab ini, lihat yang punya nanti di rumah, pada halaman ke-100, saya sudah tengerin ini, pada halaman ke-127 dikatakan, ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah. Wa amma Ahmadu al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah yang disebut juga Ahmad bin Isa, fa'aqibuhu min salasati banin, maka keturunannya ada dari 3 anak. Muhammadun Abu Ja'farin birrayyi, yang pertama adalah Muhammad Abu Ja'far di kota Roy di Iran. Wa Ali bin Ramallah, dan Ali adanya di Ramallah Palestina. Wal Husain aqibuhu binaisabura, dan Husain yang nanti dia punya keturunan di Naisabur. Anak Ahmad bin Isa ini cuma 3. Tidak ada anaknya namanya Ubaid. Ini kitab dikarang oleh seorang ahli sunnah wal jamaah namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Lalu mereka membawa kitab abad ke-9, abad ke-10, abad ke-11. Bagaimana orang yang ada di abad ke-4 kemudian dicari saksinya di abad ke-9, ke-10, ke-11. Orangnya adanya di abad ke-4. Nah, ini kitab yang paling dekat yang menyebutkan anaknya secara lengkap. Adanya di abad ke-6. Apabila permasalahan fikih antara satu kitab dengan kitab yang lainnya berbeda, maka silahkan semuanya untuk dicari tarjihnya. Yang dijadikan dalil adalah penguatnya, murajihnya. Apakah pendapat ini ada murajih ataukah tidak? Apakah pendapat yang satunya ada murajih ataukah tidak? Bukan dilihat dari tahunnya. Kalau masalah fikih tidak dilihat dari tahunnya. Oh, ini tahunnya tua, karangan Imam Syafi'i berarti harus dipegang. Tidak. Oh, ini tahunnya muda, karangan Imam Nawawi, berarti harus diabaikan. Tidak. Tapi yang dilihat adalah murajihnya. Apakah pendapat Imam Nawawi yang lebih muda ini ada dalil ataukah tidak? Apakah dia punya dalil? Kalau dia punya dalil, sedangkan Imam Syafi'i yang ada di abad ke-3 tidak punya dalil, walaupun Imam Syafi'i itu adalah imam madhab, maka pendapat Imam Nawawi yang dipegang oleh ulama-ulama kita zaman sekarang. Kenapa? Wah, itu kelalat nanti.
Kita harus mengikuti ulama dulu. Kalau kita mengikuti ulama dulu, kita harus mengikuti Imam Syafi'i. Tidak boleh mengikuti Imam Nawawi. Imam Nawawi nanti mempunyai guru-guru yang sampai kepada Imam Syafi'i. Tapi banyak dari pendapat-pendapat Imam Nawawi berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Contoh di dalam masalah jenggot. Menurut Imam Syafi'i haram lelaki mencukur jenggot. Menurut muridnya, murid dari murid namanya Imam Nawawi di abad ke-7, hanya makruh saja laki-laki mencukur jenggot. Artinya makruh, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu artinya makruh menurut ulama. Bukan seperti orang yang ngaku cucu Nabi, makruh katanya kalau ditinggalkan, kalau dikerjakan dosa. Luar biasa, orang yang dikira ulama tidak tahu pengertian makruh. Nah, kalau misalnya kita mengatakan ulama zaman dulu harus diikuti, berarti yang harus diikuti semuanya Imam Syafi'i. Berarti kita haram mencukur jenggot, harus dibiarkan kayak Ki Ukit begitu. Sedang saya ini jenggotnya arang-arang, kalau dipanjangin lucu, kalau dikerok haram. Gimana urusannya? Maka saya memakai Imam Nawawi yang ngomong kalau nyukur jenggot hanya hukumnya makruh. Itu dalam fikih. Tapi dalam ilmu sejarah tidak boleh dicari murajih, tidak ada murajihnya. Yang dilihat adalah mana kitab yang lebih tua. Kitab yang lebih tua harus dijadikan patokan karena dia lebih dekat dengan peristiwa. Sesuatu yang lebih dekat dengan peristiwa diduga kuat, dia lebih siqah dalam meriwayatkan daripada kitab yang sudah beratus-ratus tahun seperti kitab-kitab Tabaqatul Khawas, Al-Burqatul Musyiqah, Al-Jauharus Syafab, kitab Ar-Raudul Jali. Itu sudah 600-700 tahun. Nah, ada ditemukan kitab yang lebih dekat dengan peristiwa, namanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dikarang oleh orang yang siqah, Imam Fahruddin Ar-Razi yang wafat 606. Dia mengarang kitab ini 579 Hijriah. Dibuka tadi seperti yang saya baca, bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubed. Kalau di dalam kitab yang lebih dekat tidak ada, berarti berita yang ada di abad ke-10 ke-11 itu adalah berita hoak. Bagaimana kok ulama bisa menerima berita hoak? Ya karena ulama tidak maksum. Dia lagi ngarang kitab, lagi nulis silsilah, kemudian ada yang ngomong, kata Kiai Riyad, ini katanya Ki Ukit itu punya anaknya 4 bukan 3. Oh yang benar? Iya, karena yang ngomongnya Kiai Riyad orang soleh, saya husnudon, saya tambahin. Padahal ternyata tidak, Ki Ukit anaknya tetap 3. Bisa saja, apalagi kalau istrinya udah ngomong, kita udah percaya aja sama istri. Taunya istri kita itu adalah ngomongnya itu bukan berdasarkan daripada informasi yang benar, salah juga. Nah, kiai sama istrinya bisa dibohongin, ulama dulu juga bisa saja menerima informasi yang salah, karena yang maksum itu cuma Rasulullah. Wallahu ya'simuka minan nas. Kalau Rasulullah dijaga oleh Allah dari menerima berita yang tidak baik, yang tidak benar. Tapi ulama tidak ada jaminan. Kalau kita harus mengikuti ulama-ulama, apalagi sahabat, misalnya semua ucapannya harus diikuti, maka hari ini ulama-ulama ahli sunnah dosa semua karena tidak mengikuti ucapan Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad tidak dengan jasadnya. Nabi Muhammad itu ada bersama saya. Yang Isra Mi'raj cuma ruhnya saja.
Tapi walaupun itu ucapan Siti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, karena riwayatnya dianggap oleh ulama-ulama kita itu tidak sahih, maka diabaikan. Mengambil riwayat-riwayat lain yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi ruh dan jasadnya Rasulullah. Betul apa tidak? Itu kalau kayak NUGL itu kan sulit, logikanya susah. Ini kalung emas, ngomongnya dibawa ke tukang emas, Pak, saya mau jual kalung emas saya 100 gram. Mana ini? Suratnya mana? Enggak ada Pak, hilang. Karena ini warisan dari bapak saya. Bapak saya warisan dari kakek saya. Oh begitu. Sebentar Pak ya, kita uji dulu. Ada labnya kan tukang emas, Mak. Pas di lab, waduh Pak, ini bukan emas, ini tembaga. Gak bisa. Orang kata bapak saya ini emas, bapak saya yang dapat dari kakek saya ini emas. Nggak bisa. Bahasa bapak ini nggak percaya sama saya, nggak percaya sama bapak saya, nggak percaya sama kakek saya, nggak percaya sama buyut saya. Ini emas Pak, nggak bisa. Ini tembaga. Ini saya sudah lab. Di labnya ini bukan emas tapi tembaga. Ini Baklawi sudah dites Bu, 180 orang dites sudah di laboratorium, darahnya diperiksa, hasilnya bukan keturunan Nabi. 174 dari Yaman, 6 orang dari Indonesia tanpa nama. Kalau yang dari Yaman ini ada namanya semua. Ada bin Syekh Abu Bakar, ada bin Syihab, ada As-Segaf. Semuanya tidak terbukti keturunan Nabi berdasarkan penelitian dari Dr. Sugeng Sugiarto, Dr. Arikem dari Badan Riset Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya sudah tanya langsung, ketemu orangnya, betul mustahil ini sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini udah diperiksa. Kalau sudah diperiksa begini, ya susah. Di kitab juga enggak ada, diperiksa darahnya juga enggak nyambung. Mereka bukan turunan Nabi tapi keturunan Yahudi Khazar. Dari mana Yahudi Khazar? Yahudi yang dari Kaukasus. Ini menurut ulama DNA. Kalau saya hanya mengutip, saya cuma bisanya baca kitab begini-begini. Menurut kitab ini tidak ada. Menurut kitab Tahdhibul Ansab nanti di abad kelima juga tidak ada. Ubaidillah punya anak namanya Ahmad, punya anak namanya Ubaidillah. Di kitab Al-Mazdi juga di abad kelima tidak ada. Di kitab Muntaqilatut Talibiyah juga tidak ada. Di kitab Syajarah Mubarakat tidak ada. Di kitab Al-Majdi, Al-Asili, Al-Sabatul Musan tidak ada. Lalu di abad 9 mereka ngaku, baru di kitab abad 9 dikarang kitabnya ada, karena ngakunya di abad itu. Setelahnya dikarang lagi, ada lagi. Nah Ustadz Idrus Romli ini bacanya yang kitab abad 10 ini yang sudah ada pengakuan. Ya ada di situ. Kata Ustadz Idrus Romli, karena ini sudah ditulis ulama, maka berarti ini sahih. Lah gimana cara berpikirnya? Orang sudah diperiksa, tembaga, suratnya juga salah itu. Katanya belinya pada tahun 1800, kok suratnya surat tahun 2000. Kan tukang emasnya udah ganti. Betul kagak? Katanya belinya tahun 1800, tapi kok suratnya surat dari Pasar Sragen, tahunnya 2024. Ya jelas ini ditolak. Ini emas lama Pak. Model begini mah model kerajaan Mataram. Masa iya ini toko emasnya toko emas sekarang? Berarti ini suratnya surat palsu, emasnya emas palsu.
Ya, saya ngomong begitu marah-marah. Saya dibilang dungu. Saya dibilang goblok. Yang goblok siapa? Tapi saya nggak mau ngomongin dia dungu, nggak mau saya. Saya bukan mereka. Saya santri Nahdlatul Ulama asli. Tidak bisa mencaci orang. Kalau misalnya saya ngungkapin nasab ini, ngomong ini keturunan Yahudi, keturunan Yahudi kan sesuai dengan fakta itu bukan rasis, menerangkan ini menurut peneliti turunnya Yahudi, bukan kita menghina orang Yahudi. Kalau dia ngomong dungu itu menghina, tapi saya santri Nahdlatul Ulama tidak mau menghina orang. Yang kita mau, kita tahu bahwa apa yang saya sampaikan sesuai dengan kitab, sesuai dengan yang diperiksa oleh para ahli. Jadi itu ya teman-teman, ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana yang dibahas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang masalah kenapa kita harus tahu keturunan Nabi yang asli dan yang palsu gitu ya teman-teman. Karena biar tahu ya, misalnya biar bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, biar bisa menghormati kepada keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang asli. Jadi kepada keturunannya itu memang harus menghormati ya. Memang bukan hanya kepada keturunannya, kepada siapapun harus menghormati gitu ya teman-teman. Terlebih kepada keluarganya, turunannya gitu ya teman-teman. Dan katanya biar tidak salah mengartikan, biar tidak salah memilih, menghormati siapa gitu ya. Nanti orang ada yang mengaku-ngaku cucu Nabi ternyata bukan, sudah terlanjur menghormati ternyata beliau bukan keturunan Nabi, makanya akhirnya kecewa. Makanya kata Ki Imam itu harus tahu keturunan Nabi yang asli itu yang mana, yang palsu itu yang mana, biar tidak salah milih untuk menghormati gitu ya teman-teman. Tujuannya intinya seperti itu. Dan di samping itu tetap yang dibahas masalah nasab yang putus ini ya teman-teman, selalu dibahas di setiap beliau ceramah, selalu dibahas ya teman-teman, karena sekarang ini lagi trending, lagi jadi perbincangan di kalangan para ulama, para masyayikh, para ustadz ya teman-teman, tentang masalah nasab balawi ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang mempunyai kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar, karena kritikan Anda sangat berharga buat kita semuanya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.